Selanjutnya pemirsa, Rahmat, kapten kapal yang juga saksi mata menyebut bahwa dirinya melihat benda yang diduga ekor pesawat Lion Air JT610 jatuh ke dalam laut. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Metro TV Edra Pramaskara dan juru kamera Nasrullah. Berada di perairan Marunda, tepatnya di kapal AS Jaya 11, di mana kapal AS Jaya 11 ini merupakan kapal pertama yang menjadi saksi untuk menemukan badan pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT610 yang jatuh di perairan Tanjung Karawang pada Senin lalu. Dan saat ini di kapal ini sudah ada Bapak Rahmat selaku kapten kapal yang akan bisa memberikan informasi lebih lanjut mengenai apa saja yang menjadi temuan pertama dari Bapak Rahmat sebagai saksi. Ya, Bapak Rahmat, selamat siang. Ya, bisa diceritakan lebih detail lagi apa saja yang menjadi temuan Bapak pertama kali ketika melihat badan pesawat Lion Air tersebut jatuh begitu, Pak? Saya kebetulan dalam pelayaran dari Pulang Pisau menuju Marunda, Bu. Jadi pada saat kejadian sekitar jam 6.30 kurang lebih, saya posisi seputaran Tanjung Karawang. Jadi saya melihat ada sosok benda jatuh di sisi kanan saya, Bu. Jadi begitu saya lihat, saya melihat seperti seperti ekor pesawat. Jadi kelihatan putih, ada garis-garis merah. Jadi saya berpikir itu ekor pesawat. Begitu dia jatuh, air naik, Bu. Air naik, terus terdengar bunyi semacam ledakan. Oke, Pak, mungkin kita bisa ke badan kapal di bagian luar, mungkin bisa melihat lebih jauh ya, Pak. Boleh, Bu. Ini kan dilihat waktu itu jaraknya antara kapal sendiri dengan badan pesawat Lion Air itu sekitar 1 mil laut, begitu benar ya, betul, Pak ya? Bu, ya, betul. Nah, itu kira-kira kalau misalnya dari sini sendiri kita bisa melihat sejauh apa ya, Pak ya? Apa bisa digambarkan di sebelah sana, mungkin di sana ada kapal-kapal atau apa kira-kira dalam jarak apa begitu, Pak? Kalau 1 mil laut mungkin dengan yang hitam itu, tonggang hitam, itu masih ke sana lagi, Bu. Mungkin agak jauh, Bu. Jadi sekitar kalau kilometer itu 1,8, Bu. 1,8 kilometer ya. Itu bisa dilihat di sebelah sana. Itu merupakan tumpukan hitam seperti itu ya, Pak ya. Jadi bisa dibilang itu jaraknya cukup dekat ya, Pak ya. Dalam jarak segitu bisa dilihat apa, Pak? Ekor pesawat ya, Pak, yang pertama kali. Yang saya lihat seperti ekor pesawat masuk ke air, Bu. Ekor pesawat masuk ke air. Boleh ke sana, Pak. Ekor pesawat yang masuk ke air. Dan kemudian yang Bapak langsung lakukan pertama kali itu bagaimana, Pak? Bapak yang langsung saya mendekat, lakukan, Bapak langsung mendekat? Saya menghubungi Jakarta Radio via radio. Terus saya menghubungi VTC Tanjung Priok untuk melaporkan apa yang saya lihat, Bu. Oke. Jadi setelah saya melaporkan, saya mendekat untuk memberikan pertolongan. Oke. Tepatnya itu pada pukul berapa ya, Pak ya? Kalau tepat pukulnya saya nggak perhatikan, Bu. Jadi segitu kejadiannya sekitar saya lihat sekitar 6.30. Jadi semua berproses jalan, Bu. Jadi saya mendekat jam berapa saya tidak perhatikan lagi, Bu. Oke. Apakah Bapak berarti mendengar suara dentuman seperti itu baru kemudian melihat ke arah jatuhnya pesawat tersebut atau memang tidak ada suara dentuman ya, Bapak? Tidak, Bu. Sebelumnya memang tidak ada suara. Saya cuma lihat sesosok benda jatuh, Bu. Begitu saya lihat keluar, saya melihat seperti ekor pesawat dengan cat putih, ada garis-garis merah. Jadi saya mengasumsikan itu ekor pesawat. Oke. Saat ini di dalam kapal ada, waktu itu Pak maksudnya, ada berapa jumlah anak buah kapal Kami yang turut membantu? Begitu? Kru 10 termasuk saya, Bu. Oke, 10 orang. Betul. 10 orang termasuk Bapak, berarti total ada 9 anak buah kapal begitu ya, Pak ya? Ya, kami semua 14, yang 4 ada di tonggang, yang 10 di kapal. Oke, itu langsung membantu melakukan evakuasi begitu ya, Pak? Betul, Bu. Begitu saya pastikan bahwa itu memang suatu kecelakaan, saya perintahkan kru saya untuk berkumpul melaksanakan evakuasi. Oke, itu sesuai dengan undang-undang pelayaran bahwa memang anak buah kapal wajib hukumnya untuk membantu begitu ya apabila terjadi sesuatu kondisi. Nah, itu bisa diceritakan lebih detail, Pak. Temuan apa saja yang Bapak? Temuan yang saya dapat, Bu, itu puing-puing seperti kursi, terus pelampung-pelampung, juga ada semacam botol oksigen, Bu. Terus beberapa tas, itu kemungkinan
milik penumpang demikian. Oke, itu berlangsung selama berapa lama, Pak? Saya mulai dari kejadian pertama, saya menuju ke lokasi dan saya bantu evakuasi sampai dengan tim SAR datang. Yang awal saya serah terima itu jam 9.40, Bu. 9.40. Ya. Berarti semua yang Bapak temukan kemudian diserahkan langsung ke kapal SAR. Betul begitu sekali, ya, Pak ya. Apakah waktu Bapak melakukan evakuasi ada kapal dari pihak lain juga yang turut membantu jalannya evakuasi begitu, Pak? Ada, Bu. Jadi setelah saya ada 3 kapal, 1 tugboat, 2 supply, Bu. Oke. Jadi kami berempat sebelum SAR datang. Kemudian diserahkan langsung kepada pihak SAR. Kemudian ini kapal Bapak rute dari Kalimantan Selatan ke Marunda begitu ya, Pak ya? Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah ke Marunda. Ya. Dan setelah penyerahan kepada tim SAR, kemudian apa selanjutnya yang Bapak lakukan? Setelah semua yang saya temukan saya serahkan, saya melanjutkan perjalanan, Bu. Oke. Kembali melanjutkan ke Marunda. Tapi sebelumnya Bapak sudah melaporkan kejadian juga kepada pihak VTS begitu ya, Pak? Betul, Bu, Vessel siap. Tracking System, Ya. Pak. Oke, begitu. Oke. Sama-sama, Ibu. Ya, demikian wawancara dengan Bapak Rahmat. Dan memang hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya untuk pencarian fakta di lapangan, yakni di perairan Tanjung Karang. Dan dari tim SAR gabungan sendiri memang akan terus melakukan pencarian sesuai dengan standar operasional prosedur, yakni selama 7 hari dan akan diperpanjang selama 3 hari apabila memang dibutuhkan. Dan dalam waktu ini memang terus dilakukan upaya untuk menemukan badan puing pesawat dan juga terutama untuk black box-nya sendiri. Dari Jakarta, Edra Pramaskara, Nasrullah, Metro TV.